Sudah siap untuk belajar kimia semuanya? Siap, Bu. Jadi kalian masih ingat ya tentang pelajaran tentang juga bermain? Jadi juga bermain itu juga masih memiliki keterkaitan dengan pelajaran yang akan kita pelajari pada bulan ini, yaitu tentang kimia. Nah, kita juga Mbak Sofi sudah menuliskan kan reaksi dari reaksi bahan tadi. Kan gasnya isi kan bentuknya gas. Kemudian dia bisa berpindah menghasilkan api. Berarti kan terjadi perpindahan energi dari gas menuju normalnya kan. Nah ini yang belajar tentang bagaimana perpindahannya itu akan kita bahas di ilmu termokimia pada bulan ini. Mungkin kata apa sih yang muncul di benak kalian tentang termokimia? Suhu. Ya, betul sekali karena mungkin ya karena ada termos itu, termometer gitu kan. Kalian bisa pikir kalau mungkin suhu itu bagus sekali diatur namanya. Nah, dalam termokimia ini memiliki judul pelajaran
reaksi eksoter itu bagaimana, reaksi endoter itu bagaimana, seperti itu. Nah, kategori ini menggunakan model pembelajaran yang software learning, di mana dalam pembelajaran software learning itu memiliki beberapa tahapan. Dan tahapan nanti berbeda dengan KBB. Nanti itu akan membentuk menjadi dua kelompok ya, kelompok berdiri sama kanan. Nanti kalian diskusi, setelah diskusinya akan dipresentasikan di depan. Kemudian kita akan bahas sama-sama. Oke, kita mulai ya. Itu ketiga ini nanti bergabung sama berarti dari juga itu sama ya itu 15. Ini dari 15-an ini tadi ada yang masuk di muka. Bisa ketemu. Nah, kita mulai dari stimulus. Nah, itu kan ada kegiatan 1, ada kegiatan 2. Nanti bagian tengah itu nanti membahas kegiatan 1 ya, yang membicarakan kegiatan 1, kemudian topik dan temanya di kegiatan 2. Itu semua di kegiatan 1 itu kegiatan berbeda. Nanti kalian itu bisa mengulang informasi dari kelompok lain gitu ya. Mulai dari stimulus. Itu stimulus kelompok 1. Ini benar sama kelompoknya ya. Kemudian jadi stimulus itu supaya dapat memancing punya apa sih yang sebenarnya kalau stimulus seperti ini. Mana sudah itu pengumpulan datanya sudah diperoleh ya.
buat biasanya supaya pengalaman itu bisa menggunakan yang pertama yaitu identifikasi masalah. Menurut Bapak identifikasi masalahnya yaitu mengapa suhu pada ketiga kopi memiliki tekanan panas yang berbeda. Nah, itu ukuran dananya yang pertama, kita bisa merasakan panas disebabkan adanya perbedaan energi panas dari api unggun dan tubuh kita. Yang kedua, perbedaan suhu yang berbeda karena perbedaan pengaruh dari lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dr. Putri. Pengelolaan dananya yang pertama, teknologinya yaitu dapat dipikirkan mempelajari tentang perubahan kalor atau energi yang nilai kalkulasinya. Sistem dan lingkungan, sistem tempat berlangsungnya reaksi pembentukan lingkungan segala sesuatu di luar sistem. Untuk pertanyaan ketiga, yang pertama sistem terbuka, maksudnya pertukaran massa energi sistem terhadap lingkungannya. Yang kedua, tertutup, proses pertukaran energi bukan luar, tapi tidak dengan massa. Yang terakhir, seperti yang sudah terisolasi, tidak ada proses bertukar atau massa pada massa dengan lingkungan. Dari tadi kelompok sudah bisa membedakan ya apa itu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, tapi contohnya kalau tertutup itu gimana? Dalam siklus-siklusnya tadi. Ya, kopi yang gimana? Sistem tertutup. Kopi yang terbuka. Kopi yang tertutup. Ya, kopi yang tertutup. Jadi dia tidak bisa masanya berkurang karena itu dia tertutup sehingga uapnya itu akan menetes kembali ke dalam gelas tersebut. Makanya masanya tidak banyak energi panasnya yang berbeda. Kalau yang Reynolds tadi apa yang berbeda? Itu Dia yang Reynolds itu termasuk sistem apa? lingkungan ke sistem. Kalau yang Reynolds tadi itu termasuk sistem terisolasi, tertutup atau terbuka? Tutup. Terisolasi, tertutup atau terbuka? Iya, isolasi. Tapi kan katanya kalau tertutup itu kopi yang tertutup. Itu kan sistem yang tertutup itu kan kopi yang tertutup. Kalau sistem yang terisolasi tadi contohnya Reynolds sekali. Gimana Bapak? Gua bisa
begitu Ibu cukupkan. Apabila Ibu terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan dalam